Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Najar Saiful di Jalan Pintas Bisa Bahasa Jepang. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pelajaran 1 di pertemuan yang lalu ya. Untuk kalian yang baru bertemu atau baru mengikuti video ini, silahkan lihat video-video saya selanjutnya. Tadinya mau gitu guys, tapi ya susah ya. Tahu gak sih, video yang barusan saya bikin itu berjam-jam dan akhirnya ya gitu, nggak biasa pokoknya. Jadi teman-teman maaf banget, sekarang modenya saya ganti dengan santai. Oke, cuman segitu doang, tag-nya itu berkali-kali susah. Nah sekarang saya ganti modenya dengan agak santai lah, tapi kita tidak mengurangi kualitas. Ya mudah-mudahan berkualitas ya video ini, walaupun ya kurang berkualitas dibandingkan dengan yang lain, tapi intinya ada ilmu mungkin ya yang bisa kalian nanti dapatkan. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tonton video ini sampai beres. Oke teman-teman, sekarang kita mulai lagi ya pembelajaran kita, meneruskan masih pembelajaran bab 1. Pada pertemuan sebelumnya ya, kita pernah masuk pembelajaran 1 sih ya. Tapi sebelum itu yang lebih keren ya guys, saya pakai jas dulu. Oke, 1, 2, 3. Kelihatan kan dikit, terus saya lihat agak formal dikit lah ya guys ya. Ada suara kucing lagi ya, benar-benar. Oke, sekarang kita mulai dari mana ya? Oke teman-teman, ayo kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Sebelum itu, alangkah baiknya kita latihan dulu untuk Yuren. Yuren lagi, maaf jadi ke Jerman. Apa ya namanya, Kikitori. Kikitori itu listeningnya bahasa Jepang ya. Nanti saya akan tampilkan tayangannya beserta dengan audionya. Teman-teman nanti dengerin dulu seperti itu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, cek itu. 例文1、マイク・ミラー。マイク・ミラーです。2、ミラーさんは学生ですか？いいえ、学生じゃありません。会社員です。3、ワンさんはエンジニアですか？いいえ、ワンさんはエンジニアじゃありません。医者です。4、あの方はどなたですか？ワットさんです。桜大学の先生です。5、テレサちゃんは何歳ですか？9歳です。Nah itu teman-teman, orang Jepang kalau ngomong seperti itu ya. Jadi kenapa saya selalu tayangkan video audionya, supaya kita terlatih lah ya untuk mendengarkan bahasa Jepang seperti dari orang Jepangnya langsung. Itu kan orang Jepang, ada juga sih yang bukan orang Jepangnya, tapi ya itu intonasinya udah Jepang banget. Ada orang Jepangnya campur dengan orang luar negerinya, seperti itu. Nah kita masuk ke reibung yang pertama. Apa itu reibung? Reibung itu reinya contoh, bungnya itu kalimat. Jadi contoh kalimat. Reibung ichi, contoh kalimat 1. Seperti itu. Maksudnya di bab 1 ini, jadi setiap bab yang akan kita pelajari itu nanti ada pola kalimatnya ya, seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Terus nanti ada reibung pola kalimatnya. Nanti kalau misalkan memungkinkan juga akan kita bahas ratio-nya, atau mungkin ratio-nya saya kasih tugas ke teman-teman gitu untuk dipelajari. Oke?
Nah, yang serok ya. Untuk yang baibung pertama yaitu ichibang, nomor 1, Maiku Mira-san desu ka? Gitu ya tadi. Coba kita dengar lagi sekali lagi. マイク・ミラーさんですか？ Maiku Mira-san desu ka? はい、マイク・ミラーです。 Hai, Maiku Mira desu. Gitu ya tadi ya. Nah, yang pertama adalah Maiku Mira-san desu ka? Ini mungkin kata tanya yang udah kita gunakan di pertemuan sebelumnya ya. Maiku Mira-san desu ka yaitu kalimat tanya konfirmasi. Jadi jawabannya itu hanya membutuhkan jawaban ya dan tidak karena konfirmasi, atau dalam bahasa Indonesia itu jadinya kayak apakah gitu ya, pernyataan yang jadiin pertanyaan. Kayak misalkan kamu punya mobil, itu kan pernyataan kan, kamu punya mobil. Kalau misalkan kita jadiin kalimat pertanyaan, tinggal kasihin apakah. Nah, inilah jenis seperti itu. Jadi apakah kamu punya mobil. Nah, kalau ditambahin ka di belakangnya aja, kalimat pernyataan yang ditambahin ka di belakangnya itu jadinya kayak model apakah, tinggal tambahin apakah, seperti itu teman-teman. Oke, kita mulai ya. Maiku Mira-san desu ka? Mike Mira itu dari Mike Miller. Oke, Mike Miller sang. Nah, ketika kita nyebutin nama orang, alangkah baiknya kita pakai sang kalau belum terlalu dekat. Oke, iya, sang, pakai sang atau sama. Ada juga Chang sama Kung ya. Kalau misalkan sang itu dia formal dan bisa ke semua kalangan, termasuk gender juga, bisa cewek bisa cowok ya. Kalau Chang itu biasanya dia lebih ke anak perempuan gitu kan ya, atau misalkan kita itu menganggap lucu banget ya orang itu, pakai Chang. Kalau Kung itu lebih ke anak laki-laki atau cewek yang tomboy, juga kadang-kadang juga disebut Kung juga ya. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya ketika kita usahakan gunain sang itu ya guys teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke Maiku Mira-san desu ka? Nah, ini kan Maiku Mira-san desu, asalnya dari situ, yaitu artinya Mike Miller. Sang desu, Tuan Mike Miller ya. Tambahin ka di belakangnya itu menjadi apakah Anda Mike Miller, itu ya, maksudnya andanya itu dikasih kurung itu jadi disesuaikan dengan bahasa di Indonesia. Maiku Mira-san desu ka? Apakah Anda Mike Miller atau Tuan Mike Miller, seperti itu. Kemudian dijawab dengan kalimat berikutnya yaitu Hai Maiku Mira desu, karena dia mengiyakan. Hai itu artinya iya, jadi artinya ya, saya adalah Mike Miller. Di sini coba kita perhatikan sangnya itu hilang, benar nggak sih? Asalnya di kalimat pertamanya itu Maiku Mira-san desu ka? Sangnya ada, iya nggak? Nah, kenapa di jawabannya itu Hai Maiku Mira desu? Hilang kan sangnya? Kenapa? Oke, karena sang itu yang tadi di pertanyaannya itu menandakan atau mengartikan dia tuan, saudara. Masa iya sih kalau kita menyebut diri kita sendiri, ya saya adalah saudara Mike Miller, saya adalah saudara Najar, saya adalah bapak Najar. Biasanya enggak sih ya, saya adalah tuan Najar, walaupun punya bapak di Indonesia tuh sedikit, saya adalah tuan Najar kayak itu. Enggak kan, makanya sangnya itu diadakan ketika menyebutkan itu diri sendiri ya, karena ini kan konteks kalimatnya itu dia nanyain, orang yang nanyain ke kita tuh, misalkan ya Maiku Mira-san desu ka? Seorang nanya ke kita ya, orang yang menjawabnya adalah Hai Maiku Mira desu, karena itu jawabannya positif seperti itu ya, saya adalah Mike Mira. Itu jawabannya positif, maksudnya dia mengiyakan, mengonfirmasi bahwa jawabannya itu betul,
sesuai dengan pernyataan yang dia tanyakan, yang dijadikan pertanyaan. Oke. Nah, untuk jawabannya yang negatif itu seperti apa? Pastikan nggak selalu jawaban itu positif mengiyakan. Pasti ada sanggahan. Itu seperti apa? Nah, itu ada di label yang kedua dan ketiga. Oke. Nah, sekarang label yang kedua. Contoh kalimat yang kedua. Kita dengerin dulu. ミラーさんは学生ですか？いいえ、学生じゃありません。会社員です。 Oke, kalimat yang pertama tadi. Mira-san wa gakusei desu ka? Dijawab, iie, gakusei ja arimasen. Seperti itu ya. Kaisha-in desu. Nah, di sini jawabannya mulai ada dua nih ya, dua jawaban. Agak panjang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Mira-san wa, si Miller ini jadi subjek ya, topiknya. Mira-san wa apa sih Mike Miller itu? Gakusei desu, adalah seorang pelajar. Kalau nggak ada kaknya, itu artinya seperti itu. Karena ada kaknya gitu kan. Jadi Tuan Miller ini seorang pelajar tambahin K. Jadi ada apakah di pertamanya? Apakah Tuan Miller ini adalah seorang pelajar atau mahasiswa juga bisa. Seperti itu. Jadi ketika ditanya seperti itu, jawabannya adalah antara ya dan tidak. Ya kan? Nah, di sini maka jawabannya dia ada kata iye. Kalau iya artinya hai tadi ya. Kalau iye tidak itu jadinya iye. Tidak dulu disanggah iye kata dia ya. Gakusei ja arimasen. Gakusei ja arimasen atau gakusei dewa arimasen. Itu kalimat sanggahan atau kalimat negatif yang udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Ya, jadinya kata benda tambahin ja arimasen atau dewa arimasen itu menjadi kalimat negatif. Artinya bukan ya. Bukan apa? Bukan yang tadi disebutkan gakusei-nya itu bukan. Iye gakusei ja arimasen. Dia menyambut serak guys. Maaf. Dah. Jadi iye gakusei ja arimasen. Disanggah ya? Tidak. Bukan. Saya tambahin saya juga bukan bisa, tambahin saya juga bisa. Belepotan ya nampung saya. Saya bukan seorang pelajar. Saya lagi maaf. Tidak. Si Mira-san itu maksudnya ya, bukan seorang pelajar seperti itu. Si Mira-san itu bukan seorang pelajar. Dan ketika kita ingin menambahkan atau melengkapi supaya supaya orang lain tidak menanyakan hal-hal yang supaya nggak nanya lagi gitu, supaya nggak timbul lagi pertanyaan lagi, kita kan biasanya langsung dijelasin dia itu seorang apa. Nah, ini juga sama di bahasa Jepang juga, makanya ada kaisha-in desu. Kaisha-in desu. Kaisha-in desu itu artinya adalah seorang karyawan perusahaan. Nah, jadi ketika dia sudah menyanggah iye gakusei ja arimasen kaisha-in desu, tidak, bukan seorang pelajar. Tapi melainkan itu dikurumin juga, artinya itu ditambahin disesuaikan dengan logika bahasa Indonesia ya. Tapi atau melainkan seorang karyawan perusahaan seperti itu. Nah, lanjut ke pola yang ketiga. Nah, sekarang adalah reibung yang ketiga. Ya, reibung yang ketiga atau pola atau kalimat yang ketiga. Di sini ada one san. Bentar, kita dengerin dulu orang Jepangnya. ワンさんはエンジニアですか？いいえ、ワンさんはエンジニアじゃありません。医者です。 Oke. Jadi tadi Wan san wa engineer desu ka? Terus dijawab
Iye, Wang-san wa engineer ja arimasen. Isha desu. Ini sama ya, hampir sama dengan reibung yang kedua tadi, atau contoh kalimat yang kedua. Wang-san wa engineer desu. Hanya kosakatanya kita menggunakan kosakata yang lain. Wang-san wa, Wang itu ya nama orang asing juga ya, mungkin orang Taiwan. Wang jadinya, jadi Wang-san wa engineer desu ka? Engineer itu adalah bisa artinya insinyur dan juga bisa artinya teknisi. Ya teknisi lah ya. Oke, di sini kita artiin ya teknisi. Oke. Apakah si Wansang itu adalah seorang teknisi atau engineer ya? Bahasa yang familiar di telinga kita, engineer. Lalu dijawab, disangka dulu tuh, iye Wansang wa engineer ja arimasen, sama kayak tadi. Oke. Atau dewa arimasen. Tapi yang sering disebutkan itu betul ya, yang ja ini dibandingkan dewa. Terus dewa apakah nggak boleh disebutkan atau kurang pas disebutkan? Nggak apa-apa, itu boleh juga disebutkan bebas, tapi asal jangan dua-duanya jadi ja dewa. Enggak ya, pilih salah satu. Oke. Iye Wansang wa engineer ja arimasen. Tidak, Tuan Sang itu bukan seorang engineer. Seperti Isha des. Nah jawabannya dilanjutkan lagi adalah Isha des, sama seperti yang tadi, melainkan adalah seorang dokter. Nah teman-teman, selanjutnya adalah pola yang keempat, bukan pola ya, contoh kalimat yang keempat. Kita dengarkan dulu audionya. あの方はどなたですか？ワットさんです。桜大学の先生です。 Oke, tadi adalah yang dia sebutkan ano kata wa donata desu ka. Itu pertanyaannya. Terus dijawab Watto-san desu. Sakura Daigaku no sensei desu. Mirip gak sih? Ya, anggap mirip lah ya. Oke, kita bahas yang pernyataan. Pertanyaannya dulu. Ano kata wa donata desu ka? Nah, disinilah kita mulai ada pertanyaan-pertanyaan lain selain pertanyaan yang artinya mengkonfirmasi. Di sini ada donata, bukan donita ya, bukan donita, tapi donata. Donata itu apa? Donata di sini adalah artinya siapa. Oke. Nah, kalau misalkan mau nanya nih, yang sering kita dengar itu kan dare. Betul, donata itu adalah dare. Tapi versi formalnya, ketika kita akan menanyakan sesuatu atau seseorang yang kita segani, atau kita lagi ngobrol dengan orang yang atasan kita, gitu kan ya, orang yang kita segani lah, pokoknya intinya kita menggunakan yang donata. Tapi kalau ke temen itu pakai dare aja itu cukup. Dare desu ka itu kan seperti itu. Kalau ini donata desu ka itu artinya jadi siapa. Oke. Dan di sini ada tinggal cara menggunakannya. Ano kata, kita lihat dulu ya contoh kalimatnya ini. Ano kata wa donata desu ka. Jadi titik-titik wa kasih donata desu ka. Ya, di sini ada ano kata. Titiknya itu bisa kalian isi dengan kata benda ya. Ano kata di sini kata benda yang artinya orang itu. Ano kata atau anohito. Kenapa ini ano kata? Karena kalau pakai kata itu dia lebih sopan. Jadi donata itu kan nanya siapanya sopan, harus dengan kata benda yang sopan juga gitu. Oke. Jadi kalau mau pakai dare jadinya gimana? Kalau yang biasa itu jadinya anohito. Anohito wa dare desu ka. Mungkin itu yang mungkin familiar di telinga kita ya. Anohito wa dare desu ka. Atau
ano hito wa donata desu ka? Seperti itu. Oke, bentar. Ya, betul ya, seperti itu. Nah, ano kata wa donata desu ka ini pola kalimatnya adalah titik wa atau kata benda wa kasih donata kasih desu ka. Ano kata wa dare desu ka atau ano kata wa donata desu ka. Kalau kita ganti dengan siapa gurunya, jadinya sensei wa donata desu ka gitu ya, sensei wa donata desu ka, seperti itu guys ya. Maka dijawab di bawahnya itu Wato-san desu. Ano kata wa donata desu ka, itu orang itu siapa gitu ya. Maka jawab Wato-san desu. Dia adalah Wat, W-A-T-T, ini dibacanya Wato dalam bahasa Jepang. Wato-san desu adalah Tuan Wat atau saudara Wat, seperti itu. Nah, bukan Wat Nani? tapi Wat biasa. Nah, dilanjutkan dilengkapi jadi Sakura Daigaku no Sensei desu. Sakura Daigaku no Sensei desu. Sakura Daigakunya itu adalah apa ya? Universitas. Tuh. Sakura namanya, nama si universitasnya, jadi Universitas Sakura, seperti itu ya. Nah, di sini ada no. Wah, kita mulai ada no nih. No sensei desu. Oke, sekarang kita masuk ke no. Partikel baru ya, itu partikel no itu digunakan ketika kita ingin menggabungkan dua kata benda. Dua kata benda digabungkan itu perlu ada apa namanya itu partikel ya, kata penghubung, huruf penghubungnya partikel tersebut. Nah, yang memiliki arti kepemilikan, yang no ini ya, partikel no itu memiliki arti kepemilikan dan menjelaskan kata benda. Oke, ada dua, jadi bisa memiliki arti kepemilikan atau menjelaskan kata benda. Contohnya kalau kepemilikan berarti dia lebih ke orang, ada orangnya nih si kata bendanya ya, seperti watashi no sensei desu tadi ya. Watashi no sensei desu itu arti bukan tadi, maksudnya contoh kalimat yang baru adalah watashi no sensei desu. Watashinya saya, senseinya itu guru, dua kata benda, saya dan guru. Ada no tengah-tengahnya menjadi guru milik saya. Nah, hati-hati ketika mau menyebutkan artinya atau kita mau menggunakan kalimat dengan partikel no ini, jangan sampai tertukar. Kata yang jadi kata utamanya itu adalah kata yang setelah no-nya. Jadi kalau watashi no sensei desu itu artinya guru saya gitu ya. Ini senseinya itu yang disebutkan utama dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau ke bahasa Jepangin berarti kata yang utamanya itu ditaruh setelah no. Oke, jangan sampai kebalik. Ini agak rumit untuk awal-awal. Oke. Jadi watashi no sensei desu. Jangan sensei no watashi. Kalau di artikan secara langsung soal mama, sensei no watashi ya, senseinya itu guru, no-nya itu milik saya, watashinya ya. Tapi dalam bahasa Jepang itu enggak seperti itu, enggak semua seperti itu, jadinya dibalikin, hati-hati. Jadi watashi no sensei desu, guru saya, jadi guru milik saya lah, itu ya, maksudnya guru saya jadinya ya. Makanya itu artinya adalah kepemilikan. Kalau mau dikasih benda ya nanti ya, itu di bab selanjutnya sebelumnya. Atau contohnya hong ya, hong itu kan buku, jadi watashi no hon desu. Hongnya itu buku, no nya milik, watashinya itu saya, jadi buku milik saya, watashi no hon desu. Seperti itu. Partikel no yang artinya pemilikan itu seperti itu. Untuk yang partikel no yang artinya menjelaskan kata benda, Toyota lah ganti, misalkan Toyota, mobil merek Toyota, bukan kuruma no Toyota desu. Itu jadinya Toyota milik mobil, aneh jadi artinya. Maka si mobilnya itu ditaruh di setelah no, maka mereknya yang di awal, Toyota no kuruma desu. Seperti itu jadinya mobil Toyota. Itu yang
artinya itu menjelaskan benda, jadi nggak harus kepemilikan, dia menjelaskan spesifikan bendanya gitu. Itu mobil mobil Toyota seperti itu, mobil Honda dan lain-lain. Oke, itu artikel no. Jadi nanti kita sudah mempelajari artikel no yang artinya adalah menjelaskan kata benda atau menyatakan kepemilikan. Rumusnya adalah titik no kata benda, no kata benda lagi. Oke, nah yang terakhir guys, teman-teman, kita dengerin dulu nih audionya ya. テレサちゃんは何歳ですか？ 9歳です。 Oke, jadi Teresaさんは何歳ですか? Teresa さんは何歳ですか? Jawabannya 9歳です。Oke, nah di sini ada kata tanya lagi yang baru. Tadi Donata dan Dare ya. Nah sekarang adalah Nansai. Apa itu Nansai? Nansai itu berasal dari nani ditambahin sai, umur. Berarti jadinya apa umur? Enggak, jadinya artinya itu umur berapa, seperti itu ya. Untuk menanyakan umur itu jadinya pakai nansai. Jadi jangan misalkan kalau menggunakan Google Translate satu misalkan berapanya itu ikura, umurnya itu sai. Ikura sai desu ka? Jadi nggak seperti itu ya bahasa Jepang itu. Ada pertanyaan-pertanyaan khusus seperti ini contohnya. Jadi apa umur nih kalau misalnya diartikan satu-satu nani sama sai. Tapi artinya sebenarnya itu adalah nansai itu adalah berapa umur. Maka Teresa sang itu Mr. Teresa itu kan ya, atau Nyonya Teresa ya. Nyonya Teresa itu berapa tahun, seperti itu ya. Atau umur berapa? Teresa sang wa nansai desu ka? Teresa sang itu berapa tahun umurnya maksudnya ya. Berapa umurnya, seperti itu. Terus dijawab nih 9歳desu. Yang di sini kita belajar angka 9歳desu. Jadi umurnya itu sai itu tetap di bawah ya. Jadi kita tambahin angka aja 9歳desu. Tapi beberapa ada ya pembacaannya enggak semudah angka langsung tambahin sai. Enggak semuanya seperti itu lancar. Oke, kita mulai dari umur yang dari umur 1 sampai 20 dulu ya. Kesananya mah ya mudah lah. Contoh angka atau angka dulu ya. Kita mulai dari angka nih. Kalau 1 itu apa? Ichi. 2 ni. 3 san. 4 yo. 5 go. 6 roku. 7 nana. 8 hachi. 9 9 10 10. Nah ini 10 dulu ya. Nah untuk menyebutkan angka yang lebih dari 10, misalkan 11 itu adalah 10 tambah 1 ya. Maka dalam bahasa Jepang juga sama, 10 nya yang disebutkan pertama tambahin 1. Contoh ju ichi, tadi kan 10 nya itu ju, satunya itu ichi. Jadi untuk menyebutkan angka 11 tinggal kayak puzzle tambahin aja jual yang 10, jual yang 1, gabungkan ju ichi. Oke. 12 adalah ju ni. 13 sampai seterusnya tinggal tambahin seperti itu. Simpel kan untuk angka belasan. Sampai 20. Nah 20 nya gimana? 19 kan ju yu, 10 tambah 9 ju yu. Nah untuk yang 20 itu seperti apa? Nah 2 tambah 10 kan, maksudnya bukan 2 tambah 10, 2 dan 10 kalau dalam bahasa Jepang itu ya. Jadi 2-nya yang disebutkan duluan. 2-nya itu adalah ni ya, 2-nya adalah ni. Kemudian 10-nya adalah ji. Maka 20 itu artinya dalam bahasa Jepang itu adalah ni ju. Oke. Awas jangan kebalik. Ju ni 12, ni ju 20. Jangan sampai terbalik ya. Juni 12, Niju 20. 21 gimana? Niju ichi, tinggal tambahin lagi seperti itu kayak bazar ya. Niju ichi.
22 gimana? Ni bukan ya, ini itu jadinya. Tapi 20 ni jadinya 22, 23 dan seterusnya seperti itu, tinggal tambahin. Untuk 30 berarti 3-nya dulu tambah baru 10 ya. Sang 7 dan seterusnya. Oke. Itu untuk pertama sampai 60 karena umur kan rata-rata sampai segitu ya. Atau 100 saya jelasin, 100 itu hyaku. Kalau mau nyebutin 100 lebih ya tinggal tambahin dengan angka-angka puluhan tadi ya. Nah, di sini adalah kyusai des. Nah, jadi untuk menyebutkan umur, angka yang tadi udah kita pelajari tambahin sai. Tapi tidak semudah apa yang kita bayangkan, guys. Ada beberapa yang dia ada penyebutan khusus. Contohnya, kita deletin dulu nih angkanya nih 1 sampai 10. Dari 1 sampai 10 dulu ya. Ichi ketika bertemu dengan saya menjadi isai. Ya, saya sebutkan 1 sampai 10-nya. Isai, nisai, sansai, yonsai, gosai, rokusai, nanasai, hassai, yusai, jussai. Nah, ada yang beda kan pengucapannya dari angka-angka tadi, yaitu ichi, hachi sama ju. 3 itu beda kan, intinya isai, ada double s di situ. Kalau di bahasa Arab mah tasdidnya ada tasdidan, ada tasdidan. Jadi isai bukan ichisai. Itu perlu dicatat aja nanti, ingat-ingat. Terus hachi jadinya bukan hachisai tapi hassai. Maaf guys. Dan 8 ini untuk yang 10 ini jadinya jusai. Oke. Jadi bukan jusai tapi jusai, seperti itu. Kemudian untuk 11, nah juichi juga kan jadinya juisai dan seterusnya. Pokoknya yang mengandung arti-arti tadi yang pengucapannya khusus itu jadinya itu ngikutin ke semuanya. Kayak 18 jadinya ju hachi, 18 tambah umur sai jadi ju hasai ya, ju hasai guys, seperti itu. Kalau misalkan nah untuk 20, umur 20 itu ada pengecualian lagi menjadi hatachi. Diingat-ingat ya, hatachi. Wah, kalau ingat program hatachi itu umur 20 tahun. Nijusai bisa nggak sensei misalkan nijusai? Orang Jepang ngerti kok ya, tapi pasti nanti dikoreksi dan disebutin nih bahwa 20 itu hatachi disebutnya. Oke, 21 dan seterusnya itu sama seperti itu, tinggal angka tambahin sai, kecuali perlu hati-hati tadi 1, 8 sama 10 itu ya, jadi beda cara penyebutannya. Nah teman-teman, itu yang bisa kita pelajari hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya tuh buat kita. Dan sekarang ya maaf, saya ngobrolnya sekarang agak santai karena ya susah ya ngomong formal itu. Jadi saya gini aja, mudah-mudahan ada yang merap. Kalau misalkan ada masukan boleh tuh komentar di grup ya. Apapun itu, ada kalau ada pertanyaan mulu nih ngomong. Kalau misalkan ada pertanyaan ya tanya juga di komentar. Mudah-mudahan saya juga nanti ada pertanyaan bisa saya jawab juga. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya pastinya juga share juga ya ke teman-teman kalian supaya nanti mereka juga mengenal sedikitnya tentang bahasa Jepang gitu. Ya, untuk para wibu-wibu juga di sana, yuk kita sama-sama pelajari bahasa Jepang lebih dalam lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Apa ya? Mata nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.